Sayang banget sih. Gue suka cerita. Cerita apa aja? Dari mana aja? Dalam bentuk apa aja? Kalian suka cerita juga? Then come right in. Cause that's what Turi Kata Oge is all about. Yo, halo. Selamat datang atau selamat datang kembali di kanal YouTube Turi Kata Oge. Sesuai dengan judul video kali ini, gue akan membahas sebuah buku yang berjudul To You Who Is Far From Anywhere karya Akiko Abe, yang merupakan penulis dari manga yang sudah diadaptasi ke anime yang berjudul Aoharu Ride atau Blue Spring Ride. Dalam bahasa Jepang, novel ini berjudul Doko Yorimo Toi Basho ni Iru Kimie. Pertama-tama gue akan ceritakan dulu novel ini itu isinya tentang apa. Tokoh utama dari novel ini adalah Kazuki, Tsukigase Kazuki. Dia adalah seorang siswa kelas 1 di SMA Tokishima. SMA yang terletak di sebuah pulau terpencil dengan nama yang sama. Dan Kazuki ini menyimpan suatu rahasia tentang mengapa dia memutuskan untuk bersekolah di sana. Karena sebenarnya rumahnya Kazuki itu di pulau utama di Jepang. Suatu hari ketika Kazuki sedang berada di sebuah pantai yang dijuluki Pantai Kamikakushi, yang mana pantai itu adalah pantai yang misterius dan orang-orang tuh dilarang untuk pergi ke sana. Kazuki menemukan seorang anak perempuan terdampar. Anak ini berusia 16 tahun sama seperti Kazuki dan namanya adalah Nanao. Nanao memiliki mata ember yang mengingatkan Kazuki pada kucingnya yang ada di rumah yang bernama List. Dan ketika Nanao masih tidak sadarkan diri, dia menggumamkan sesuatu yang cukup menimbulkan pertanyaan, yaitu tahun 1974. Itu sih yang akan kamu dapat dari blurb yang ada di belakang buku ini. Sinopsis atau blurb sih namanya? Sinopsis lah ya. Oke. Setelah ngasih tahu sinopsis ceritanya, gue mau bahas sedikit tentang unsur eksternal buku ini. Novel terjemahan ini diterbitkan oleh penerbit Clover, yang mana gue aja beli buku ini tahun lalu, 2021 gitu. Kalau ada yang udah nonton video gue tahun lalu gitu, gue beli buku ini bersama 2 buku lain dan baru gue baca akhir Agustus kemarin. Yeah. Pada kala itu pun sebenarnya novel ini udah cukup lama diterbitinnya, tapi nggak lama banget, mungkin 2019 atau 2020, nanti gue cantumin tahunnya. Dan buku ini tidak terlalu tebal, jumlah halamannya itu 320. Ya, jadi tidak terlalu tebal, dan mari kita bahas sampulnya. Tapi bukan sampul yang berantakan ini, maksudnya cover bukunya gitu. Di halaman depan selain ada judulnya To You Who Is Far From Anywhere dan nama penulis dan segala macam, kan ada gambar piano, juga ada gambar kucing, yang mana keduanya adalah bagian yang cukup penting di dalam cerita ini. Selain itu, ini gue juga baru sadar setelah baca gitu, ternyata ini gradasi warnanya ini menggambarkan pantai gitu. Jadi ini yang di bawah ini pasir pantai, terus ini ada laut gitu. Nah, di baliknya selain ada sinopsis, ada gambar kedua orang ini yang sedang menghadap ke arah laut gitu. Ini dalam pengamatan gue adalah ilustrasi yang diambil berdasarkan cover asli bukunya yang dalam bahasa Jepang gitu. Jadi ini adalah Kazuki dan Nanao. Terus mereka memandang ke laut dan mereka lagi berdiri di pantai Kamikakushi, tapi gue nggak tahu ini ada tebingnya nggak sih? Can anybody see that? Gue nggak tahu. So that's that. Dan di dalam bukunya, di setiap halaman di kiri dan kanan ada gambar mereka berdua. Kelihatankah? Yah, jatuh. Oh, by the way, kita nggak dapat pembatas buku ini, punya gue pribadi. So, ngomong-ngomong, sebelum gue lanjut tentang apa yang gue suka dan apa yang mungkin gue rasa kurang dari buku ini, gue akan sangat senang kalau misalnya kamu mau cerita-cerita ngomongin buku ini di kolom komentar. Tapi kalau misalnya mau yang ada sangkut pautnya sama isi ceritanya, please kasih tanda spoiler, lalu titik sampai bawah supaya nggak ada yang bisa baca itu. So, mari berbagi di kolom komentar. Sekarang gue mau bahas apa yang gue suka dari buku ini. Pertama-tama, gue sangat menyukai nuansa buku ini.
nuansa apa aja yang ada di dalamnya. Pertama tentunya kehidupan di pulau terpencil gitu. Latarnya yang ada di Pulau Tokishima itu sangat tergambar dengan baik gitu. Jadi kita ngelihat kehidupan di sana dengan adanya sawah, pantai, laut, terus juga ada ibu-ibu, nenek-nenek gitu, dan bibi-bibi lebih tepatnya. Dan di sini tuh di pantai ini tuh nggak ada minimarket, nggak ada bioskop, nggak ada rumah sakit, adanya klinik gitu. So itu unsur penuansan pertama gitu, latar yang gue suka. Oh iya, ngomong-ngomong, ini buku ini berlatar pada tahun 2017, jadi musim semi sampai musim panas tahun itu gitu ya. Jadi pokoknya ceritanya berlangsung di sekitaran bulan kayaknya ya Mei, Juni sampai Agustus, sampai mau akhir musim panas gitu. Nah, hal kedua yang gue suka dari nuansa buku ini adalah kehidupan asrama karena Kazuki. Jadi gini, Kazuki itu bukan satu-satunya siswa dari luar pulau yang ada di SMA Tokishima ini. Nanti kamu akan tahu kenapa ada banyak siswa di situ. Dan dengan adanya banyak siswa yang berasal dari luar pulau, ada pula di sini yang namanya gedung asrama gitu. Dan senang banget ngelihat kehidupan asrama yang dijalani oleh Kazuki dan teman-temannya. Hal ketiga yang gue suka adalah bahwa gue bacanya baru bulan Agustus tahun ini gitu, karena kan gue bacanya dari Agustus akhir sampai September 2022 ini, dan cuacanya itu sesuai banget. Jadi meskipun ini berlatar musim panas, musim semi dan musim panas, tapi ada saat-saat dimana terjadi hujan gitu di dalam cerita ini. Dan di tempat gue tinggal, pada waktu gue membaca juga sering hujan gitu, dan ketika lagi terik panas matahari, di luar juga lagi nggak hujan. So I'm so happy about that. Hal kedua yang gue suka dari buku ini adalah tokoh-tokohnya. Ya mungkin orang berpikir bahwa ceritanya akan berfokus pada Kazuki dan Nanao. Sebenarnya iya dan tidak gitu, karena ya pasti ada tokoh-tokoh lain, dan gue bisa bilang bahwa gue punya 2 tokoh favorit di buku ini gitu. Love them so very much and I wish to see more of them. Yang mana juga mengantarkan pada poin berikutnya gitu. Selain gue suka bagaimana tokoh-tokohnya ditulis, gue suka banget relasi antar tokoh di sini. Jadi rasanya tuh nggak cuma berfokus pada relasi Kazuki dan Nanao gitu. Ada pula beberapa tokoh lain yang esensial. Jadi di awal buku pun kita akan melihat Kazuki juga pertama kali bertemu dengan seseorang, terus lalu ketemu dengan teman-temannya Kazuki, teman sekamarnya, yang mana wholesome banget gitu relasi mereka. Juga nanti ada tokoh lain dan tokoh lain gitu, which I really love. I wish to see more of them, tapi ya nggak apa-apa, gue juga senang dengan adanya Kazuki, karena kayak ada Kazuki nggak ada mereka tuh kurang menyenangkan. Terus kalau misalnya mereka, ya gimana ya, just like C.S. Lewis said yang di The Four Loves, jadi kayak di dalam friendship tuh kalau ada satu orang hilang dari kelompok itu tuh rasanya gak enak gitu kan. Yang mana ini gue suka ketika Kazuki lagi bareng-bareng sama temennya, itu menyenangkan banget. So yeah, I really love the relationship between these characters. Dan itu juga nyambung sama poin berikutnya yang gue suka dari buku ini, yaitu wholesomeness-nya. Ini bener-bener wholesome banget. Ini bisa jadi comfort read buat kamu. Bahkan ada adegan yang bener-bener gue tap gitu ya, gue tandain karena saking senengnya. Oke. Ini sedikit petunjuk ya. Jadi buku ini kan ada hubungannya dengan piano ya. Jadi ada hubungannya sama musik klasik, piano klasik, sama juga lagu-lagu Jepang pada era jadul gitu, 1970-an. Jadi adalah sebuah lagu, dan gue bersyukur banget bahwa gue tahu lagu itu. Terus ada adegan yang nyambung sama lagu itu, terus gue seneng banget itu gue seneng banget bacanya. Dan gue believe me, this book kayak mengeluarkan banyak ekspresi dari muka gue ini gitu tiap kali gue baca. So yeah, I love the wholesomeness. Lalu hal lain ya yang gue suka
juga adalah tentunya konten dalam ceritanya gitu. Misterinya, temanya, hal-hal itu gue suka. Jadi tentu misteri di dalam buku ini adalah mengapa Kazuki memutuskan untuk ke Tokishima, ke Pulau Tokishima, dan kemudian juga apa maksudnya 1974-nya si Nanao. Yang menurut gue seru adalah ketika kita akhirnya jadi gini, kita melihat Kazuki yang pola perilakunya dan sikapnya tuh bukan perlu dipertanyakan, tapi kayak we know that he has problems. Kemudian ketika kita mengetahui apa yang terjadi, ya terus kayak iya wajar lah dia kayak gitu, gila lu gitu kan. Bahkan lihat pola pikirnya Kazuki. Ada pula tema tertentu yang coba dieksplorasi oleh sang penulis yang gue nggak mau sebutkan apa karena nggak mau ngasih spoiler, tapi itu juga menurut gue baik. Terlepas dari betapa singkatnya buku ini, tapi tema tersebut cukup bisa dijelajahi oleh sang penulis. Dan meskipun ini kesannya kayak tadi ya, kan ada Kazuki dan Nanao, kesannya ada romansnya gitu. Tapi itu pun bukan romance. Ini menurut gue ini lebih ke coming of age story. Jadi cerita coming of age yang mana ini kita beneran ngelihat Kazuki dan sepenggal waktu yang dia lalui di Pulau Tokishima ini di tahun pertamanya sebagai anak SMA gitu. So I love that. Bahkan hubungannya Kazuki dan Nanao pun bisa gue bilang adalah kayak semacam a boy experiencing first love. Jadi ya itu ya gitulah kira-kira. Ada sih sedikit plot twist dan tentunya nggak yang wow gitu eksplosif, tapi still nyes gitu rasanya. I do appreciate that, dan mungkin itu I think that's enough reason for you to try to read this, karena ini beneran such a nice book actually. Kalau misal kamu mau istirahat dari membaca yang bikin stres, bikin olahraga jantung gitu, bisa coba baca ini. Kalau lagi hujan-hujan, baca ini juga menyenangkan. Terus apa yang gue kurang suka dari buku ini adalah kurang panjang seperti gue bilang tadi gitu ya. Yang gue sayangkan dari buku ini itu doang gitu, karena gue pengen menikmati melihat tingkah laku mereka lagi gitu. Sama sebenarnya nggak ada, mungkin satu hal yang perlu gue note adalah ketika kamu baca buku ini mungkin kejadian dan tingkah laku serta cara berkomunikasi orang-orang ini akan sangat-sangat jauh lebih masuk akal jika kamu membayangkan adegan-adegannya itu dalam bentuk kayak anime gitu loh. Kalau gue pribadi sih gak ada masalah dengan itu ya. Gue seneng-seneng aja gitu. Karena ya kalau dibayangin ke dunia yang sangat nyata, ya mungkin kurang senyata itu, tapi tetap tentu saja enjoyable. Terus another thing that I want to say is sebenarnya ada sisa sedikit banget. Setelah gue pikir-pikir ada bagian kecil yang bisa lebih diungkapkan gitu. Jadi masih ada yang kayak sebenarnya nggak penting-penting banget sih bagian itu, tapi kayaknya ada sesuatu yang bisa diungkapkan di situ. Jadi gue nggak tahu apakah itu akan dibicarakan di buku lainnya, karena setahu gue barengan sama si Doko Yoremo ini ada juga buku lain yang covernya mirip yang ditulis juga oleh sang penulis gitu. Tapi gue nggak tahu, kayaknya belum diterjemahin juga ke bahasa Indonesia. Nonetheless, I really recommend this book. Sayang banget bahwa nggak banyak orang yang ngomongin tentang buku ini. Kalau kamu suka novel terjemahan Jepang, kalau kamu suka magical realism, dan kamu suka yang wholesome dan coming of age story, gue sangat-sangat merekomendasikan buku ini. To You Who Is Far From Anywhere. Sekian untuk video kali ini. Makasih banyak buat kamu yang udah nonton sampai sini. Jangan lupa kalau misalnya kamu suka video ini, tekan tombol like-nya. Dan kalau kamu mau merekomendasikan juga buku ini ke orang, kamu bisa bagikan video ini ke orang tersebut. Semoga hari kamu menyenangkan, semangat terus, dan jangan lupa jaga kesehatan. Dan sedikit mengingat, kamu diberkati dengan kemampuan untuk memahami, menikmati, dan juga belajar dari cerita. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video lainnya. Dah.